gini Pak, saya yakin dengan senior dan juga kelihatannya tangan kanannya Pak Bupati juga katanya ya. Nah, gini. Ini kan pasti tahu. Pasti sebenarnya Pak kenaikan PBB itu harusnya dengan paham. Satu, bahwa kalau dengan orang senior, ini bukan tanya, lebih kok tidak pernah konsultasi dengan DPRD. Yang kedua, nah ini kajiannya mana? Pasti provinsi mesti punya kajian. Dan dengan orang senior, pastinya kan ya paling tidak sedikit banyak sudah beri masukan belum? Tapi Pak Bupati ada demikian ada yang lain. Jadi saya bukan kewenangan saya Pak Jimmy. Jadi saya hanya menerima keputusan yang ada mengenai besaran pajak yang diterapkan oleh BPKAD. Dia nggak berani ngomong Mas. Selama saya tidak pernah. Mulai zaman saya camat, mulai zaman Pak Tasimar, Pak Arya, Pak Camat hanya mendapatkan DAKP itu, di mana DAKP itu sudah ketentuan baku dari masing-masing wajib pajak yang ada. Dan kami tidak pernah berurusan sampai sejauh itu mengusulan dan sebagainya. Bukan gini loh. Konon kabarnya itu kan kita sudah memberikan keluasan kepada kalian untuk camat untuk dimasukkan. Kita tidak beri masukan. Iya, aja Pak. Coba terangkan. Jadi yang terakhir itu kami dipanggil bersama Ketua Pasopati di pendopo belakang itu terkait karena ternyata dari rumusan yang ataupun SPPT yang keluar di BPKAD itu kenaikannya ribuan persen. Terus kita dipanggil sama dan Ketua Pasopati satu Pak Bupati memintakan saran masukan sebaiknya untuk kenaikannya itu berapa persen. Hanya itu aja. Nah, pada saat 250% dengan ada komentar atau masukan tidak? Ada beberapa yang menyampaikan memang tidak 100% dan 150%, tapi Pak Bupati mengatakan 250%. Oke, Pak Sudha dulu ya. Terima kasih yang menyambung dengan yang disampaikan bahwa terkait proses awal untuk kenaikan 250%, tadi disampaikan panjenengan bahwa ada beberapa kali pertemuan baik di BPKAD maupun di pendopo. Di BPKAD sama di pendopo lebih duluan mana? Lebih duluan di BPKAD. Lebih duluan di BPKAD. BPKAD pada bulan apa Pak? Ingat kan? Lupa. Oke. Di pendopo. Setelah BPKAD baru ke pendopo, pada saat ada pertemuan lalu camat dan Ketua Pasopati 3 bulan. Namun semua kepala desa 3 bulan. Setelah ada rapat apa? Oke, terima kasih. Jadi lebih duluan di BPKAD ya? Siap. Itu surat resminya yang ada tangani undangannya? Yang di BPKAD? Ya. Semuanya sekda. Semuanya sekda ya. Oke. Terus yang hadir di BPKAD itu dari unsur siapa saja? Dari camat dan perwakilan Pasopati kepala desa. Yang dari pemerintah daerah yang hadir? Dari pemerintah daerah waktu itu kepala BPKAD. Dan hanya kepala BPKAD saja? Kok kadus ini? Iya. Kepala BPKAD yang jelas. Oke. Yang di pendopo? Yang di pendopo banyak Pak. Ada Pak Sekda, ada kepala BPKAD, ada Bupati ada jelas. Karena yang dari Bapak. Oke, betul. Berarti yang di pendopo ada Pak Sekda, BPKAD dan Pak Bupati. Yang pertama kali menyampaikan untuk kenaikan 250%, yang berstatement pertama kali siapa sih Bapak? Begini Pak, pada saat di pendopo itu kan belum, yang pendopo besar lagi, itu belum menyampaikan 250%. Jadi di situ Pak Bupati hanya menyampaikan bahwa NJOP untuk disesuaikan. Nah setelah dari pendopo itu ditindaklanjuti dengan BPKAD,
keluar SPPT, ternyata yang kenaikannya ribuan persen tersebut baru diadakan rapat yang terakhir di pendopo kecil yang bekas gong gitu kan di belakang, dan itu baru ditentukan 250%. Oke, baru ditentukan 250%. Yang pertama kali menyampaikan satu Pak Bupati, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut dengan video panjenengan tadi yang sudah beredar dan sudah kita dengar bersama, membuat video tersebut atas inisiatif panjenengan sebagai camat atau ada instruksi? Itu atas inisiatif saya sendiri, karena mengingat kami memang ya sewu dari kenaikan yang paling besar kan kecamatan Wali Kota. Jadi kami yang bangku lama itu 5 miliar, sekarang 5,2, sekarang jadi 10,4 atau berapa. Jadi ikrar itu merupakan satu bentuk penyemangat kami untuk bisa lunas. Oke, terus yang mendasari dengan membuat video latar belakangnya itu apa? Itu hanya keinginan teman-teman saja agar bisa menjadi penyemangat juga ke masyarakat. Ini keinginan teman-teman itu teman-teman masyarakat atau teman-teman kades atau teman-teman kepala desa. Gimana? Teman-teman kepala desa. Teman-teman? Iya, ya kita bersama teman kepala desa itu kita sampaikan itu, kita deklarasi agar ya deklarasi ini juga disampaikan oleh masyarakat, dan masyarakat juga sadar untuk sedang melakukan pajak. Terus deklarasi itu, seketika itu deklarasi atau ada pemberitahuan terlebih dahulu bahwa kita kumpul dari ini jam segini di sini untuk mendeklarasikan mendukung itu tadi? Sebenarnya tidak ada, makanya ada pertemuan biasa atau kades biasa. Kalau hanya rapor kades tadi bunyi daripada video panjangan kan, mohon maaf kalau nggak salah dengar tadi kan mendukung kebijakan Bupati Pati, bahkan menyebut nama panjenengan, bukan saya menyebut ya panjenengan. Itu konteksnya kebijakan hanya kenaikan PBBM 2 atau seluruh kebijakan yang telah ditetapkan? Ya semuanya, kita mendukung semuanya, Pak. Mendukung semuanya. Kemudian dengan berpikir nggak sebelum membuat video itu nanti ada gejolak masyarakat, setuju atau tidak? Ya saya Pak, selama ini di Kecamatan Wali Kota setelah ada kenangan ini, saya memang tidak pernah menerima komplain langsung dari masyarakat, kecuali ada satu yang komplain masalah keberatan, itu ada manajer sekolah yang ada. Terus saya sampaikan bahwa untuk bisa membuat surat keberatan atau minta keringan. Oke, dengan setelah ada kejadian kemarin hingga sekarang terbentuk pansus, dengan munculnya video panjangan itu, ternyata di masyarakat kan banyak gejolak. Untuk mengantisipasi, sudah ditonton oleh banyak publik masyarakat video panjenengan, mengantisipasi penolakan masyarakat itu dengan video yang viral ini bagaimana panjenengan sebagai camat? Belum berpikir ke situ, Pak. Belum berpikir ke situ. Terima kasih, Bina. Oke, kita fokus ke urusan pajak ya, jangan ke yang mana-mana dulu. Ada lagi? Cukup ya? Sama ya. Untuk penegasan saja Pak Camat, Pak Kota. Pak Camat berarti tidak mengusulkan untuk kenaikan 250 ya, hanya menyetujui ya. Hanya kita diminta pertimbangan dan akan menyetujui ya. Menyetujui, oke. Terus pertanyaan yang kedua, ini ada video sangat meresahkan Pak Camat terkait kaitan aqua di itu loh, yang namanya penggalangan dana itu kan aqua geret-geretan kemarin itu. Ada videonya Pak Camat. Kapasitas Pak Camat sebagai apa di sana? Terima kasih ya Pak. Jadi saat itu saya sedang melaksanakan kegiatan penguatan karakter anak di SD Broganda. Ya. Lalu saya dapat telepon dari Dinas Satpol untuk melakukan ke alun-alun karena ada kericuan tersebut. Oh, berarti masalahnya kericuan ya Pak ya? Iya, karena kericuan itu saya melakukan ke sana, dan di situ saya tidak pernah mengadang seperti yang disampaikan di situ. Saya justru ketemu teman saya masih di situ karena memang kondisinya itu dalam keadaan mood, tapi saya itu enggak tidak pernah mengadang, menghalangi atau ikut mengambil atau sudah. Saya justru hanya nggak menempat ya.
Itu saya juga salurkan pada saat di Satpol, itu juga sama. Itu juga warga saya persilahkan untuk mengambil kembali alat tersebut. Apa pendapat Bapak terkait dengan yang dilakukan Pak Sekda sama Pak Camat, Pak Satpol PP? Betul atau enggak penertiban seperti itu? Saya kira kurang pas. Kurang pas ya. Jadi yang dilakukan Pak Camat sampai Pak Sekda kurang pas ya Pak. Siap. Oke, cukup. Ada lagi teman-teman? Saya kira cukup teman-teman. Terima kasih Pak Camat. Saya minta nanti apa yang menjadi pertanyaan dan keterangan Bapak nanti bisa ditandatangani ya Pak sebagai berita acara. Saya kira itu Pak Camat silakan meninggalkan tempat acara rapat pansus. Saya minta telah sebentar. Gimana suara kabar? Sehat enggak?